Real Madrid ditawari bek tengah berpengalaman milik Benfica oleh Jorge Mendes. Masalah pertahanan yang dihadapi Real Madrid akibat cedera dan kekurangan pemain cadangan menjadi berita utama di Spanyol, dan kini Los Blancos berpeluang mendatangkan bek handal asal Portugal. Carlo Ancelotti terpaksa hanya mengandalkan satu bek tengah senior, yaitu Antonio Rudiger, untuk sebagian besar musim ini, dengan memadukannya bersama pemain lain seperti Aurelien Tchouaméni dan pemain muda Raúl Asensio. Oleh karena itu, Los Blancos telah mencari tambahan pemain di bursa transfer, meskipun kemungkinan untuk melakukan transfer pada jendela transfer Januari saat ini tampaknya sangat kecil. Meskipun demikian, menurut Defensa Central, Super Agent Jorge Mendes telah menawarkan jasa bek Benfica dan Portugal, Antonio Silva, kepada Real Madrid. Pemain muda ini sedang menjalani musim ketiganya di Benfica, di mana ia telah menjadi pemain kunci. Real Madrid telah memantau Silva selama beberapa waktu sebagai salah satu bek tengah yang paling menjanjikan untuk masa depan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Real Madrid tidak akan beralih ke jendela transfer musim dingin, terutama karena dampak finansial dari langkah tersebut dan karena klub-klub saingan kemungkinan akan menaikkan harga pemain melihat situasi Merengues. Zinedine Zidane buka peluang kembali melatih, pilihannya hanya Real Madrid dan timnas Prancis. Mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane tidak akan pernah mempertimbangkan untuk melatih klub Liga Inggris. Zizou telah lama dikaitkan dengan Manchester United. Namun, Marca melaporkan Zidane hanya akan kembali ke dunia kepelatihan untuk dua pekerjaan. Legenda Prancis itu dikabarkan hanya akan menerima tawaran untuk kembali ke Real Madrid atau menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis. Zidane telah dua kali menjadi pelatih Real Madrid dan meninggalkan jabatannya pada tahun 2021. Saat ini, Zidane lebih memilih untuk fokus pada keluarga kecilnya, salah satunya mendukung perkembangan karir sepak bola anak-anaknya, selain itu fokus pada proyek pribadi yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Diketahui Zizou saat ini sedang mengelola sekolah sepak bola bernama Zidane 5 Club di Paris dan Aix-en-Provence, Prancis. Proyek ini bertujuan memberikan akses olahraga bagi anak-anak muda yang berisiko mengalami pengucilan sosial. Proyek ini bertujuan memberikan akses olahraga bagi anak-anak muda yang berisiko mengalami pengucilan sosial oleh lingkungan sekitar. Zidane adalah sosok yang mengutamakan prinsip dan visi jangka panjang. Dia tidak hanya ingin melatih untuk kepentingan finansial atau popularitas, tetapi untuk sesuatu yang benar-benar bermakna, kata salah satu teman terdekat Zidane. Setelah sukses besar bersama Los Blancos, termasuk memenangkan 3 gelar Liga Champions berturut-turut, Zidane memilih tidak mengambil tawaran klub lain. Dia mulai lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Belum semusim di Real Madrid, Mbappé melebihi satu pencapaian Ronaldo. Meski belum semusim membela Real Madrid, Kylian Mbappé mampu melampaui koleksi gol milik Cristiano Ronaldo. Tanggal 14 Agustus tahun 2024 menandai debut Kylian Mbappé bersama Real Madrid. Bermain pada ajang Piala Super Eropa, pria kelahiran Paris itu langsung nyekor untuk membantu Los Blancos meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta. Usai disanjung karena gacor di penampilan pertama, Mbappé sempat mengalami kesulitan dalam mencari gol berikutnya. Mbappé baru bisa kembali membobol gawang musuh 18 hari kemudian ketika Madrid menggebuk Real Betis 2-0 dalam pekan keempat Liga Spanyol. Kemudian dia membobol gawang Real Sociedad, Espanyol, Alaves, Celta Vigo, Leganes, Getafe, Girona, dan Sevilla pada ajang serupa. Di Liga Champions, si kapten timnas Prancis mencetak masing-masing 1 gol saat jumpa Stuttgart serta Atalanta. Sekarang Mbappé bisa sedikit meregangkan otot karena kompetisi sedang rehat musim dingin. Menghitung sejak debut sampai libur Natal, sang bomber telah mengumpulkan total 14 gol dari 24 penampilan. Pencapaian Mbappé lebih baik ketimbang musim perdana Ronaldo. Cristiano Ronaldo datang ke ibu kota Spanyol pada 2009 dengan mahar 100 juta euro. Dari penampilan pertama bersama Madrid hingga masuk liburan Natal, Ronaldo menggelontorkan 13 gol. Jumlah penampilan Ronaldo memang lebih sedikit dibanding Mbappé pada periode tersebut, yakni 12 pertandingan. Jebolan Akademi Sporting CP itu melewatkan 1 laga karena hukuman kartu merah dan 8 kali absen akibat cedera. Akhirnya cerita, Ronaldo menuntaskan kisahnya di tanah Spanyol sebagai legenda Real Madrid. Sang pemilik 5 Ballon d'Or meninggalkan El Real dengan status pemain tersubur sepanjang sejarah klub berkat raihan total 450 gol.
Mbappe perlu menempuh jalan panjang untuk mengikuti langkah Ronaldo di Madrid. Ex-pilar Paris Saint-Germain itu pun masih berusaha menjaga konsistensi penampilan bareng klub barunya. Laga melawan Athletic Club membawa saya mencapai titik terendah, kata Mbappe. Saya merasa perlu memberikan segalanya untuk klub dan bermain dengan penuh karakter, ucap dia menambahkan. Real Madrid terbuka pinjamkan Endrick bulan depan. Real Madrid terbuka meminjamkan bintang mudanya, Endrick, saat bursa transfer musim dingin dibuka bulan depan. Dalam beberapa jam terakhir, laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan penyerang muda asal Brasil tersebut ke klub lain di bulan Januari. Bintang muda asal Brasil itu kesulitan beradaptasi dengan klub barunya tersebut sejak ia gabung ke Bernabeu, dan mengawali kehidupannya di Eropa dengan cara yang kurang ideal. Walau datang dengan ekspektasi yang tinggi, Endrick harus menyaksikan bahwa ia sulit amankan tempat di tim inti asuhan Carlo Ancelotti. Endrick tercatat hanya tampil sebagai starter di 15 pertandingan di semua kompetisi. Manajemen Real Madrid diberitakan sedang mengamati kemungkinan untuk meminjamkan penyerang mudanya tersebut di bulan Januari, dengan harapan bisa memberi waktu bermain lebih banyak kepada Endrick. Hal ini akan membuat mantan bintang Palmeiras itu terus mengembangkan skillnya di lapangan, yang bisa terhambat jika ia terus mendekam di bangku cadangan. Pilihan untuk meminjamkan Endrick kemudian dipandang sebagai solusi yang akan memberinya waktu bermain secara reguler, yang tentunya sangat dibutuhkan Endrick untuk terus berkembang. Beberapa klub sepak bola, baik di Spanyol maupun di luar Spanyol, diberitakan tertarik untuk amankan jasa Endrick. Beberapa tim La Liga saat ini sedang mencari seorang penyerang yang energi, begitu juga dengan beberapa klub Eropa yang ingin dapatkan pemain muda berbakat, dan memandang Endrick sebagai pemain yang menjanjikan. Pemain impian Barcelona ingin bermain di Real Madrid sebagai pukulan telak bagi Hansi Flick. Nico Williams, salah satu talenta muda paling cemerlang di Spanyol, menjadi pusat spekulasi transfer yang intens. Pemain sayap Athletic Club tersebut telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Namun, secara tak terduga, Real Madrid Konfidensial mengungkapkan bahwa ia juga tertarik bergabung dengan Real Madrid, meskipun Barcelona jelas-jelas mengincarnya. Masa depan pemain berusia 22 tahun itu masih belum pasti, karena sejumlah klub papan atas Eropa bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya, dan di antara klub yang telah menunjukkan minat serius adalah PSG, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Meski begitu, ia tampaknya lebih memilih pindah ke Real Madrid, meski raksasa Spanyol itu belum mengajukan penawaran resmi untuknya. Menariknya, tingkat ketertarikan Real Madrid terhadap Nico tidak setinggi klub lain, dan mereka tidak terlalu khawatir jika dia pindah ke tempat lain. Meski demikian, fakta bahwa pemain sayap itu condong ke Madrid menunjukkan keinginannya untuk bermain untuk klub itu di masa depan. Di sisi lain, Barcelona yang menyadari ketertarikannya pada mereka, bertekad untuk mengamankan tanda tangannya. Mereka tahu bahwa pemain itu akan terbuka untuk bergabung dengan mereka, yang menambah semangat mereka untuk mengejarnya. Namun, mereka menghadapi persaingan ketat karena Bayern Munich, juara bertahan Bundesliga Jerman, juga memantaunya dengan ketat untuk kemungkinan pindah pada musim panas 2025. Kenalkan Mbappe Pinazzo, julukan baru Kylian Mbappe di Real Madrid, apa maknanya? Kylian Mbappe baru saja menerima julukan baru dari rekan-rekan setimnya di Real Madrid setelah tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 atas Sevilla pada pertandingan terakhir tahun 2024. Kylian Mbappe, yang mewujudkan impian besarnya bergabung dengan Real Madrid dari Paris Saint-Germain pada musim panas lalu, sempat mengalami awal musim yang sulit. Namun, striker asal Prancis itu membuktikan ketangguhannya dengan mencetak gol pembuka yang spektakuler dalam laga melawan Sevilla. Menurut laporan Defensa Central, rekan-rekan Mbappe di Real Madrid kini memberinya julukan baru, yaitu Mbappe Pinazzo, sebagai penghormatan atas kemampuan luar biasa pemain berusia 25 tahun itu dalam melepaskan tembakan jarak jauh yang keras dan akurat. Julukan tersebut terinspirasi dari gol-gol Kylian Mbappe yang sering tercipta dari luar kotak penalti, di mana ia kerap menunjukkan kekuatan dan teknik superiornya. Kendati memulai musim dengan kesulitan, Mbappe berhasil mencetak 13 gol di semua kompetisi, termasuk 10 gol di La Liga, serta 3 assist dalam 23 penampilan. Khusus pada bulan Desember, Mbappe menunjukkan peningkatan performa dengan mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan di La Liga dan Liga Champions,
Statistik ini menegaskan bahwa Mbappe makin menemukan kestabilan performanya. Tim asuhan Carlo Ancelotti akan kembali bermain lebih awal setelah jeda musim dingin, dengan pertandingan tandang melawan Valencia di La Liga. Dalam laga tersebut, Mbappe akan memiliki kesempatan untuk kembali membuktikan perannya yang krusial dan membantu Real Madrid tetap berada di jalur perebutan gelar juara. Real Madrid kini kembali bersaing ketat dalam perburuan gelar La Liga. Los Blancos berada di posisi kedua klasemen, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Atletico Madrid, setelah bersama-sama mendorong Barcelona turun ke posisi ketiga.